Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Muhibah Angklung memukau publik di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dengan pertunjukan angklungnya. Tuduhan selingkuh dengan pria lain membuat seorang suami siri di kawasan Pacet, Kabupaten Bandung tega membunuh seorang ibu muda. Dipergoki pemilik, pencuri mobil pick-up di Desa Bojong, Kabupaten Bogor melepaskan tembakan ke arah korban. Tuduhan selingkuh dengan pria lain membuat seorang suami siri bersama 3 rekannya di kawasan Pacet, Kabupaten Bandung, tega membunuh seorang ibu muda. Para tersangka kemudian mengubur korban yang tengah hamil pada Januari lalu, hingga membuat keluarga korban semakin geram. Kesedihan bercampur amarah yang teramat sangat diluapkan keluarga korban pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Bagaimana tidak, mereka yang sejak Januari lalu mencari keberadaan salah satu anggota keluarganya, ternyata kini dipastikan sudah tak bernyawa. Jasadnya harus menjalani proses ekshumasi atau penggalian makam untuk diotopsi demi kepentingan penyidikan. Sungguh memilukan, ibu satu anak itu rupanya juga sedang hamil 6 bulan. Sungguh tak habis pikir, ia tewas justru di tangan suami sirinya. Itu informasinya betul. Itu kan tadi juga mungkin oleh tim dokter bisa dicek apakah itu betul-betul mengandung atau tidak. Berarti kalau dia lagi mengandung berarti 2 nyawa yang dia renggut. Itu aja. Sudah berapa bulan itu Pak mengandungnya? Ya menurut informasi ya sekitar 6 bulan 7 bulan gitu. Ya, tersangka utama bernama Asep Saipudin dibantu 3 rekannya tega menghabisi nyawa korban pada 13 Januari silam. Mereka lalu menguburkan jasad korban di makam keluarga. Ketika kerabat korban menanyakan keberadaan Irma Novitasari, tersangka selalu menjawab bahwa istri sirinya yang berprofesi sebagai pemandu lagu itu sedang banyak pekerjaan. Namun pada 28 Juli lalu, ada salah satu warga yang memberitahu bahwa korban selama ini sudah tiada. Saat itu pula keluarga korban melapor ke polisi. Motif di balik ini semua berlatar cemburu. Ternyata yang menyebabkan motif daripada perbuatan pembunuhan ini adalah bahwa tersangka mendengar rumor dari lingkungannya bahwa istri tersangka yaitu korban itu selingkuh. Ya, walaupun belum bisa dibuktikan oleh tersangka bahwa korban selingkuh, namun tersangka melakukan perbuatannya dengan dibantu oleh 3 temannya. Usai proses ekshumasi selama 7 jam, jasad wanita 24 tahun tersebut kembali dimakamkan di Kampung Babakan. Sementara keempat tersangka terancam penjara seumur hidup atau mati karena terungkap jika pembunuhan itu ternyata sempat dilakukan pula pada bulan Desember 2023 namun gagal. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang pria di Kabupaten Bandung Barat tewas dalam perkelahian melawan paman dan keponakan. Korban yang dikenal sebagai preman kampung tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Polisi menangkap 2 pria yang merupakan paman dan keponakan karena diduga membunuh seorang preman bernama Mumuh alias Komandan di kawasan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, Kamis dini hari. Pembunuhan yang terjadi pada 31 Juli 2024 bermula ketika kedua tersangka berpesta minuman keras dengan putra korban. Namun terjadi cekcok yang berujung perkelahian. Tak terima anaknya dikeroyok, korban lalu mendatangi kontrakan kedua tersangka dan menantang. Dalam pengaruh alkohol, ketiganya berkelahi dan berakhir setelah korban tersungkur bersimbah darah akibat sabetan pedang tersangka. Pria berusia 61 tahun itu tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Bermula dari mereka minum minuman keras, kemudian berkumpul di suatu tempat, kemudian saling berbicara, mulai ada rasa ketersinggungan, akhirnya mereka mulai cekcok mulut dan akhirnya berantem.
Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana 12 tahun penjara karena dugaan melakukan penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Warga menemukan bayi di belakang rumahnya di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Bayi laki-laki yang diduga sengaja ditinggalkan alias dibuang orang tuanya yang tidak mau bertanggung jawab ini dirawat di Puskesmas Taman Jaya. Puskesmas Taman Jaya menjadi rumah asuh bagi anak yang diperkirakan baru berumur 1 hari yang ditemukan di halaman salah seorang warga kampung Tegal Caringin, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Kondisi bayi laki-laki juga sehat dan dalam perawatan tenaga kesehatan Puskesmas Taman Jaya. Diperiksa, alhamdulillah bayi dalam kondisi sehat dan normal dengan berat badan 2,7 kg, panjang 49 ya. Bayi ditemukan warga kampung Tegal Caringin, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Sabtu dini hari. Salah satu warga mendengar suara tangisan bayi, kemudian mencari dan mendatangi sumber suara tangisan bayi. Rupanya, bayi yang menangis berada di belakang rumah salah seorang warga lainnya. Warga yang gemar dengan penemuan bayi kemudian menyerahkan bayi ke Puskesmas Taman Jaya. Warga juga melaporkan penemuan bayi ini ke polisi. Ya, ngedengar suara. Suara? Ya. Itu di mana Bu ditemukan? Di belakang rumah saya, di dapur. Kondisi bayi itu seperti apa Bu saat ditemukan? Seperti biasa aja, kayak dia dibungkus sama selimut doang, nggak pakai apa-apa, terus diselimutin pakai handuk. Rencananya bayi akan dirawat dan diasuh pemilik rumah tempat bayi ditemukan. Ironis memang, di satu sisi banyak warga yang berhak memiliki anak setelah sekian lama menikah. Di sisi lain, ada saja orang tua yang tega membuang bayi, bahkan membunuh sang buah hatinya karena tidak mau bertanggung jawab. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang pengunjung tempat hiburan malam di Kota Bogor ditangkap petugas gabungan saat razia narkoba karena positif mengkonsumsi ganja. Aparat juga menyita ratusan miras impor yang tidak mengantongi izin resmi. Satu persatu pengunjung tempat hiburan malam di sejumlah wilayah di Kota Bogor diminta menjalani tes urin dalam razia yang digelar petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Rabu malam. Mereka diperiksa secara acak oleh aparat usai dicatat identitasnya. Dalam razia ini, seorang pengunjung kedapatan positif mengkonsumsi ganja setelah menjalani tes urin. Petugas pun lalu membawanya untuk penyelidikan lebih lanjut. Operasi sengaja digelar petugas gabungan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban umum di Kota Bogor. Sudah ada 5 tempat yang kami periksa dan diantaranya satu tempat kedapatan salah satu orang yang positif THC atau ganja. Bang, tujuan razia ini apa sih Bang? Tujuan kegiatan ini adalah menciptakan keamanan ketertiban yang ada di wilayah Kota Bogor, sehingga Bogor ini bisa menjadi wilayah yang aman. Dalam razia ini, petugas Satpol PP juga menyita ratusan botol miras impor di tempat hiburan lantaran dijual tanpa memiliki izin resmi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Razia digelar di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung. Dari hasil razia ini, terdapat sejumlah pengunjung yang terbukti mengkonsumsi narkoba. Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung terjaring razia gabungan oleh Ditres Narkoba, Polda Jawa Barat, TNI, BNN, serta Bea Cukai. Beberapa pengunjung pun diperiksa satu persatu dan dilakukan tes urin secara acak. Bahkan di antara pengunjung yang terbukti mengonsumsi narkoba dilakukan penggeledahan pada kendaraannya untuk memastikan tidak ada barang yang disembunyikan. Sebanyak 7 orang telah diduga menggunakan narkotika setelah dilakukan tes urin. Polisi kemudian akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melacak peredaran narkotika. Dari 4 tempat yang kita razia, ini ada 7 orang diduga ada keterlibatan pemakaian dari narkotika. Ini juga akan lagi kita dalamin sampai sejauh mana proses barang yang didapat, sehingga nanti
kemungkinan bisa dikembangkan lagi. Razia akan terus dilakukan di sejumlah tempat hiburan untuk mencegah peredaran narkotika yang kerap terjadi di tempat-tempat hiburan malam. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dipergoki pemilik, pencuri mobil pikap di Desa Bojong, Kabupaten Bogor melepaskan tembakan ke arah korban. Warga berusaha menggagalkan pencurian, namun komplotan pencuri membawa kabur mobil korban. Di Kabupaten Purwakarta, pencuri juga membawa kabur mobil pikap di halaman rumah yang sekaligus agen LPG. Salah satu pelaku pencurian mobil bak terbuka di Desa Bojong, Kabupaten Bogor ini melepaskan tembakan ke arah pemilik mobil dan warga Kamis pagi. Pelaku melepaskan tembakan setelah mereka mencuri mobil diketahui pemiliknya. Beruntung tembakan itu tidak melukai warga. Meski warga sempat mengejar, namun para pelaku membawa kabur mobil pikap tersebut. Awalnya saya dengar majikan saya teriak-teriak, nah minta tolong. Nah otomatis semua warga di sini pada keluar. Nah nggak tahu-taunya kejadian mobil telah hilang, diambil maling. Pencurian mobil pikap juga terjadi di Gang Rusa, Kelurahan Cipaisan, Kabupaten Purwakarta Jumat lalu. Mobil yang terparkir di depan rumah yang sekaligus agen gas LPG di Jalan Ahmad Yani, Raib dibawa kabur pencuri. Pelaku kabur ke arah Bandung. Di lokasi kejadian, tidak ada bekas kerusakan dan gembok pun hilang. Awalnya, korban mendengar suara aneh sekitar pukul 3 dini hari. Ia tidak berani keluar untuk melihat sumber suara itu karena takut. Pasalnya, malam itu ada 2 tetangganya yang meninggal. Sekitar pukul 5, saat suaminya akan sholat subuh, melihat pagar terbuka dan mobil pikap telah hilang dicuri. 4 mobil hilang, jam 5 kurang seperempat kan adzan subuh. Nah suami keluar jam 4:20, jam 5. Kata suami aku kok pintunya terbuka. Suami itu nengok ke arah pintu, mobil sudah nggak ada. Korban sudah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Asep Solihin dan Samsu Nursan melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta.